Salam sejahtera bagi kita semua. Sukacita bagi saya untuk bisa bersama lagi men-sharingkan pagi ini untuk kita dapat nikmati sepanjang hari di mana kasih Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita. Yang terkasih Bapak Ibu di dalam Tuhan, pada kesempatan kali ini sebagai renungan kita, saya ingin kita membawa kepada satu cerita tentang seorang anak Tuhan yang begitu luar biasa. Ada banyak nama di dalam Alkitab yang kita bisa lihat, tetapi nama Daud sungguh menjadi nama yang menjadi inspirasi buat saya. Ada satu ayat Bapak Ibu Saudara yang buat saya menjadi sungguh tertarik, ya. Kalau kita baca dalam Wahyu 3 ayat 7, ya. Kita baca dalam Wahyu 3 ayat 7 dikatakan demikian, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Wow. Dalam perenungan tadi malam saya bertanya pada Tuhan, Tuhan, mengapa kunci Daud? Mengapa bukan kunci Elia? Mengapa bukan kunci Musa? Mengapa bukan kunci Abraham? Atau kalau sekiranya Tuhan berkenan, begitu membahagiakan kalau ke depan saya diberikan juga kuasa tentang kunci itu. Bapak Ibu Saudara, bayangkan dengan kunci itu, apabila kita memegang kunci Daud itu, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Kadang kalau kita mau memiliki sesuatu yang baru, kita pasti akan meminta kuncinya. Kalau kita punya rumah baru, kita dikatakan itu milik kita. Kalau kita punya kuncinya. Kalau kita punya mobil baru, kita bisa berkuasa atas mobil itu. Kalau apa? Kalau kita pegang kuncinya. Bapak Ibu Saudara, kunci itu menjadi alat di mana kita melangkah di dalam sebuah kepemilikan. Jadi buat saya, dengan ada ayat kunci Daud ini membuat saya bertanya pada Tuhan, membuat saya semakin rindu ingin mengenal seperti apa pribadi Daud, sehingga Allah sendiri yang mengatakan itu adalah kunci Daud. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22, Bapak Ibu Saudara, itu ada satu ayat yang begitu terkenal di seluruh dunia. Ayat ini membuat satu perenungan yang dalam bagi ahli-ahli teologi. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ada perkataan Allah yang dinyatakan begini, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Ada banyak raja yang diangkat, ada banyak raja yang menggantikan raja yang lain. Tetapi apa yang menjadi luar biasa di sini, Allah sendiri yang menyatakan tentang Daud bahwa aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Artinya apa? Berbeda raja yang satu ini dengan raja yang lain karena cuma satu di dalam kebenaran firman yang dikatakan dia orang yang berkenan di hati Allah, atau di dalam bahasa Inggris yang begitu terkenal dikatakan dia a man after God's own heart. Wow, saya begitu surprise, begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau apa? Kalau kita menjadi a man after God's own heart, menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan, menjadi orang yang disayang sama Tuhan, menjadi orang yang memegang kuasa, yang diberikan sebuah kuasa atas sebuah kunci yang dimana apapun yang kita kerjakan itu ada perkenanan Tuhan di dalamnya.
Kemudian saya membaca, saya membuka, Tuhan beri saya sedikit saja hati yang lebih lagi mengenal. Beri saya hati yang lebih lagi mengerti apa yang Tuhan mau. Sehingga mengapa perkenanan Tuhan ini ada di dalam Daud. Mengapa Tuhan bisa menyampaikan bahwa Daud itu adalah bagian dari hatinya, adalah orang yang mendapatkan hati Tuhan. Apakah Daud bukan orang biasa? Bapak Ibu Saudara, perkataan ini disampaikan bukan ketika Daud sudah ada dalam pertobatan, tetapi Allah memilih Daud ketika Daud belum jatuh dalam dosa perzinahan. Artinya apa? Dia bisa jatuh dalam dosa perzinahan, tapi dia memiliki rahasia dalam hatinya yang membuat hati Allah betul-betul berkenan pada dia. Ya. Yang pertama saya lihat, mengapa Daud yang diberikan kewenangan ini, mengapa Daud yang diberikan anugerah ini dari Tuhan? Yang pertama saya belajar bahwa hati Daud dia sungguh terikat pada Tuhan. Hati yang terikat pada Tuhan membuat segala kehidupan hanya bersenter kepada Tuhan. Hati yang terikat pada Tuhan membuat ketika bangun pagi, ketika mau melakukan apa-apa, ketika berencana, ketika apapun, ketika merancang satu peristiwa, itu selalu melibatkan Tuhan. Hati yang terikat pada Tuhan itu disampaikan di dalam Mazmur 119 ayat 97, dikatakan demikian, betapa ku cintai Tauratmu itu, dan aku merenungkannya sepanjang hari. Bapak Ibu Saudara, semua dari kita pernah rasa jatuh cinta. Jatuh cinta itu membuat kita mengingat orang yang kita cintai. Jatuh cinta itu membuat kanan kiri apapun yang kita lakukan, kita bisa senyum-senyum sendiri. Hati kita dipenuhi oleh kebahagiaan karena aura cinta yang kita miliki. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, dalam tulisan-tulisan Daud saya melihat bagaimana Daud itu sungguh hatinya terikat dan mencintai Tuhan, sehingga dia bisa sampaikan bahwa betapa ku cintai Tauratmu Tuhan, betapa aku ingin terikat dan aku merenungkannya sepanjang hari dalam setiap kegiatanku. Dalam setiap apapun, Daud selalu bertanya pada Tuhan. Ada satu cerita yang saya lihat, Daud mengalami peperangan, kemudian dia mengalami kemenangan. Nah, pada kesempatan lain dia diperhadapkan pada musuh yang sama di tempat yang sama. Kemudian yang dia lakukan Bapak Ibu Saudara, dia tidak langsung berperang menurut pengalaman yang dia pernah alami, tetapi dia memaklumkan puasa, dia memakai baju untuk berdoa, dan kemudian dia berpuasa, berdoa, dan dia bertanya pada Tuhan. Dia mempersembahkan dulu persembahan kepada Tuhan, dia bertanya. Dan Tuhan memberikan cara yang berbeda, bahkan cara yang mungkin belum pernah dia lakukan. Dan Daud karena kasihnya, karena terikatnya dia, percayanya kepada Tuhan, dia mempercayai cara Tuhan dibandingkan cara dia sendiri. Kemenangan menjadi milik dia dengan musuh yang sama, dengan tempat yang sama, tapi dengan cara yang berbeda, yaitu cara yang baru yang Tuhan sampaikan. Artinya hati yang terikat kepada Tuhan itu selalu percaya dengan cara Tuhan, bukan dengan cara pribadi. Percaya dengan cara Tuhan, bukan dengan kemampuan pribadi. Itu yang pertama saya belajar dari Daud. Dalam kondisi apapun, dia selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupannya. Yang kedua yang saya lihat dari Daud, dia orang yang sungguh karena cintanya pada Tuhan, karena dia begitu menghargainya apa yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Yang kedua, dia orang yang menghargai otoritas ilahi. Apa yang dimaksud menghargai otoritas ilahi? Ketika Daud dia berhadapan dengan Saul, dan Saul itu Bapak Ibu Saudara kita lihat
dari cerita dari semenjak pertama kali Saul mengetahui bahwa Daud yang akan menggantikan dia, hati Saul dipenuhi oleh rasa iri dan ada banyak kesempatan Saul ingin membunuh Daud. Tetapi apa ya Daud katakan ketika dia punya kesempatan untuk membunuh Saul? Ya, dia punya kesempatan untuk bisa menyakitinya. Dia bisa punya kesempatan untuk mendendam dan memiliki hati yang benci kepada Saul. Tapi itu tidak dimilikinya. Karena apa? Karena dia menghormati Saul sebagai orang yang juga pernah diurapi oleh Tuhan. Ya, kalau kita lihat dalam 1 Samuel 24 ayat 6 dikatakan demikian, ketika orang-orang bertanya kan, orang-orang waktu itu bertanya kepada Daud, ini ada Saul, kita mau apain? Kemudian begitulah ya, kurang lebih. Kemudian dalam 1 Samuel 24 ayat 6 ya. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Ya, jadi dia memotong baju Saul, tapi kemudian dia berkata demikian. Lalu ia berkata pada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Ada banyak kesempatan di mana Daud itu bisa membunuh Saul. Ada banyak kesempatan di mana Daud itu bisa menyakiti bahkan mempermalukan Saul. Kalau kita membaca tim peperangannya bilang, ayo Pak gitu ya. Mungkin kita terkadang kalau kita tersinggung oleh seorang hamba Tuhan atau kita memiliki pikiran negatif kepada seorang hamba Tuhan, rasanya gak habis-habis mencari kelemahan. Atau orang lain, misalnya orang-orang di sekitar kita, baik orang yang lebih tua, baik guru kita atau apapun, kita kadang mencari kesalahan ya. Dalam sebuah organisasi biasanya ada friksi ya Bapak Ibu, dan di sana ada banyak orang terlibat dan lebih mudah mencari kesalahan masing-masing daripada pimpinan. Tetapi disampaikan di dalam kebenaran firman, Daud walaupun dia sudah disakiti Saul, walaupun dia bahkan berapa kali Saul mau membunuh dia, Daud lebih memilih melarikan diri. Dan ketika satu kali Saul sedang tidur, Daud bisa masuk ke dalam guanya. Orang bilang bunuh aja, enggak. Ketika Saul sedang masuk gua, Daud dari belakang dia hanya memotong punca jubahnya itu sedikit, cuma mau menunjukkan bahwa aku tidak akan membunuhmu, aku tidak akan mempermalukanmu. Kenapa? Karena engkau adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Ya. Yang kedua yang saya belajar sungguh dari Daud, kenapa dia berkenan di hati Allah. Yang kedua adalah dia menghargai otoritas dari orang yang Tuhan taruh menjadi bagian dalam kehidupannya, menjadi bagian dalam prosesnya. Saya beberapa kali melihat orang memasang status, orang memasang statement, mengungkapkan statement yang mengata-ngatai, mohon maaf, gembalanya, mengata-ngatai suaminya, mengata-ngatai orang tuanya, mengata-ngatai gurunya, orang-orang yang seharusnya dalam hati kita sebut dalam doa, sehingga semakin ada damai sejahtera dalam pelayanan orang-orang yang Tuhan urapi. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita gak akan lama-lama. Yang ketiga, mengapa Daud mendapatkan tempat di hati Tuhan? Daud memiliki manajemen sikap hati yang begitu baik. Ya. Kalau kita belajar, tadi dikatakan bahwa begitu Daud menghargai otoritas,
untuk orang-orang yang ditempatkan menjadi mentor dalam kehidupannya. Yang ketiga, Daud juga memiliki manajemen sikap hati kepada orang-orang yang Tuhan taruh dalam kehidupannya, yang dianggap mungkin menjadi bagian dalam kepemimpinannya, menjadi bagian dalam organisasinya. Dia juga memiliki sikap hati manajemen yang baik. Ya, dia mau bertobat. Bapak Ibu Saudara, Daud adalah manusia biasa sama seperti kita. Dia juga pernah jatuh dalam dosa. Tetapi ketika Nabi Nathan datang kepada dia, Daud ini seorang raja. Dia bukan orang biasa-biasa. Dia bukan orang sembarangan yang orang bisa seenaknya saja datang di hadapan dia dan menegur dia. Tidak, Bapak Ibu Saudara ya. Daud adalah orang yang memiliki kuasa pada saat itu. Sehingga dalam melakukan dosa pun seolah-olah dia sah-sah saja dan dia memiliki kuasa atas itu. Tetapi ketika Nabi Nathan datang mengatakan kepada dia bahwa kamu berdosa, yang Daud katakan dalam Mazmur 51 apa? Dia mengungkapkan kesedihannya atas dosa yang sudah dia lakukan. Dia mengungkapkan penyesalannya kepada Tuhan. Dan kemudian dia mau bertobat. Dia mau berpuasa. Dia mau mengungkapkan kesedihannya kepada Tuhan. Ya, dia sampaikan demikian, kasihanilah aku ya Tuhan, dia bilang. Menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dia mau datang kepada Tuhan. Dia bilang, ampunilah aku Tuhan. Bersihkanlah hatiku Tuhan. Pulihkanlah aku Tuhan. Tahirkanlah, sebab aku sadar atas kepelanggaranku Tuhan. Jauhkanlah aku dari dosaku, dikatakan. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Itu Mazmur 51 ayat 1-3 kalau Bapak Ibu Saudara baca. Itu luar biasa sikap hati yang dimiliki raja ketika apa? Ketika Nabi Nathan datang menegur dia dan mengatakan, Raja, engkau telah berbuat dosa. Dia gak marah. Dia kemudian dia memiliki kuasa pada waktu itu untuk melakukan apapun. Tapi dia memiliki manajemen sikap hati yang begitu baik. Ketika dia jatuh dalam dosa, dia datang kepada Tuhan. Kita belajar Bapak Ibu Saudara, ketika Nabi Elia dia melihat bagaimana dia akan diserang oleh Ratu Baal waktu itu, dia ketakutan, dia lari, dia bilang, Tuhan aku mati aja. Dia tidur, aku mati aja Tuhan. Dia katakan demikian. Dan malam hari, pagi hari Tuhan membangunkan dia, malam hari Tuhan menyentuh dia, pagi hari disediakan makan minum, dia bangun, dia ada makan minum, kemudian dia tidur lagi dalam ketakutannya. Tuhan menjamah lagi dia, 2 kali dia bangun, disediakan lagi makan minum dan Tuhan menjamah dia. Bapak Ibu Saudara, ada kalanya kita jatuh ke dalam kesalahan yang kita tahu itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita belajar dari nabi-nabi Allah, kita belajar dari Daud, kita harus datang kepada Tuhan, kita mohon ampun, kita berubah, kita katakan, Tuhan aku sudah berdosa, biarlah turun belas kasihan-Mu dalam kehidupanku, biarlah turun pertolongan-Mu, biarlah turun perlindungan-Mu, biarlah turun Tuhan pemulihan daripada Tuhan. Ketika pemulihan daripada Tuhan itu menjadi bagian kita, ketika tadi juga Nabi Elia dijamah oleh Tuhan, dalam ketakutannya dia bisa bangun, akhirnya bisa memenangkan peperangan itu. Bapak Ibu Saudara, dosa itu menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi saya yakin dan percaya, Dia Allah yang luar biasa.
Dia Allah yang begitu penuh pengampunan, dan ketika kita ada dalam hatinya, ketika hidup kita ada dalam perkenanannya, maka dosa yang kita miliki itu yang sudah Tuhan ampuni di kayu salib, dan kesalahan berikutnya yang kita lakukan, Tuhan akan ubahkan itu menjadi pelajaran yang berguna dan membuat kita semakin indah. Tetapi itu akan terjadi ketika kita memiliki sikap hati yang baik. Ketika kita tidak tetap di dalam kekerasan hati kita, ketika kita mau bertobat dan mau hidup di dalam kebenarannya yang luar biasa. Itu yang saya belajar dari Daud, 3 sikap yang buat saya, wow, aku pun ingin Tuhan menjadi orang yang berkenan dalam hati Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, saya belajar bagaimana Daud ini dia bisa berkenan menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dia orang yang memiliki manajemen waktu yang baik. Artinya apa dia memiliki manajemen waktu yang baik? Artinya dia bisa membagi waktunya, dia bisa membagi hari-harinya dalam hal-hal yang berpikir akan sebuah kekekalan. Ya, saya baca bagaimana Daud dari waktu dia mau berperang, bagaimana dari waktu dia berpesta, bagaimana dia berpikir soal bait suci, bagaimana dia berpikir soal anak-anaknya. Tetapi yang tidak pernah lupa adalah manajemen waktu dia untuk dia selalu pergi sehari itu 7 kali dia menghadap kepada bait suci. Wow, artinya apa? Bapak Ibu Saudara, dia bukan orang pengangguran yang gak ada kerjaan. Dia orang yang begitu sibuk dengan banyaknya urusan. Dia diperhitungkan dia menjadi raja umur 30. Sampai dia meninggal itu sekitar 40 tahun lebih, kurang lebih. Perjalanan kehidupan dia itu sekitar 40 tahun. Jadi mungkin sekitar 70 tahun kalau di dalam catatan itu dia dipanggil Tuhan. Dan dalam proses 40 tahun itu dia melakukan segala sesuatu dengan manajemen waktu yang baik. Ada banyak hal yang dia tidak bisa lakukan. Misalnya dia tidak bisa akhirnya membangun bait Allah. Tetapi dia menyampaikan rancangan itu detil dia berikan kepada anaknya Salomo bagaimana cara membangun bait Allah. Dan dia selalu bertanya kepada Allah. Dia memanage waktunya sehingga porsi-porsinya untuk kehidupannya itu tidak mengurangi waktunya untuk berkomunikasi dengan Allah. 7 kali dalam sehari dia menghadap Allah. Dan ada banyak cerita bagaimana dia mempersembahkan korban bakaran kepada Allah. Terkadang kita diberikan waktu yang begitu sibuk Bapak Ibu Saudara, sampai rasanya gak cukup 24 jam. Tetapi dalam perenungan kali ini, mari kita bertanya kepada Tuhan, seberapa banyakkah waktu kita pakai untuk kita merenungkan kehidupan kita ini, untuk kita hubungkan dengan rencana Allah itu dalam kehidupan kita. Sungguhkah lebih banyak waktu kita berbicara dengan Tuhan atau dengan alam maya, dengan Facebook kita, dengan kehidupan sosial media kita, atau dengan Tuhan? Roma 8 ayat 28 dikatakan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Tapi bagi siapa Bapak Ibu Saudara? Bagi orang yang mengasihi Tuhan dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Artinya ketika kita ingin Tuhan turut serta ambil bagian dalam kehidupan kita, dalam waktu-waktu kita untuk mendatangkan kebaikan,
itu terjadi kalau memang Tuhan juga kita libatkan dalam setiap rencana kita. Bagaimana kita mengatur waktu untuk bersama-sama selalu dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Yang berikut poin kelima yang ingin saya sampaikan di sini Bapak Ibu Saudara, bagaimana Daud sungguh berkenan dalam Tuhan. Dia adalah seorang yang memiliki manajemen keuangan yang baik. Tadi sudah disampaikan ketika Daud tahu bahwa Tuhan menyerahkan rencana pembangunan bait ilahi itu kepada Salomo. Apa yang Daud lakukan? Daud tidak kemudian menyerah, Daud kemudian tidak menjadi sakit hati, Daud tidak kemudian menjadi kecewa, Daud kemudian tidak menjadi marah sama Tuhan, dan Daud kemudian gak jadi ngambek membatalkan semua rencana itu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Daud percaya rencana Tuhan jauh lebih indah daripada rencana. Dia tetap bertanya kepada Tuhan, Tuhan, seperti apakah bait Allah yang menyenangkan Engkau? Seperti apakah bait suci yang membuat Engkau berkenan tinggal di dalamnya? Akhirnya dia menyampaikan kepada anaknya, dikatakan dalam 1 Tawarik itu demikian Bapak Ibu Saudara. Lalu Daud menyerahkan kepada Salomo semua rancangan itu. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di rumah dalam 1 Tawarik 28 ayat 11 sampai 19 itu cukup panjang. Daud menyerahkan kepada Salomo rencana bangunan dari bait suci dan ruangan-ruangannya. Artinya apa? Walaupun dia tahu itu bukan menjadi bagiannya, bukan akan menjadi seolah-olah dikenang sebagai jasanya, tapi dia hanya memikirkan rencana Tuhan itu jadi dalam kehidupan bangsa yang terpilih itu. Dia memikirkan ruangannya dari perbendaharaannya, kamar-kamar atas, kamar-kamar dalamnya, serta ruangan-ruangan lain. Dan bagaimana saya bisa katakan bahwa dia seorang manajemen keuangan yang baik? Dikatakan juga selanjutnya dari rencana yang dipikirkan mengenai pelataran rumah Tuhan dan bilik-bilik itu, mengenai perbendaharaan rumah Allah dan perbendaharaan barang-barang kudus itu, Bapak Ibu Saudara, dia memberikan segala yang dimilikinya untuk pekerjaan pembangunan bait Allah. Ya, kalau kita lihat dalam ayat yang ke-14 sampai 19, dia memberikan emas seberat yang diperlukan untuk segala perkakas di tiap-tiap ibadah. Wow, ini luar biasa. Perkakas yang dipakai dalam ibadah bangsa Israel pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, bukan emas sebesar-besar kelingking, tapi dia memberikan emas sejumlah apa yang dibutuhkan. Emas dari meja-meja roti sajian, meja demi meja, perak yang dia miliki. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Saya yakin dia orang yang memanage kehidupannya itu untuk Tuhan. Apa yang dia milikinya itu lebih daripada 10%. Dia berikan seluruh yang dimilikinya bahkan untuk Tuhan. Dikatakan ayat yang ke-18, juga emas yang disucikan untuk mezbah pembakaran ukupan seberat yang diperlukan, dan emas untuk pembentukan kereta yang menjadi tumpangan 2 kerub yang mengembangkan sayapnya sambil menudungi tabut perjanjian Tuhan. Saya tidak melihat bagaimana dia membangun sebuah kereta yang dilapisi emas, tetapi kereta untuk menaruh tabut perjanjian Tuhan, dia meletakkan emas menjadi bagian dari perabotan peralatan yang dipakai. Bapak Ibu Saudara, dengan kondisi seperti sekarang, terkadang kita begitu kuat menghitung apa yang kita miliki. Corona ini membuat kita was-was,
membuat kita berpikir tentang kebutuhan. Tetapi kembali pada pagi hari ini, pada hari ini, mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang lihat siang hari, ada yang lihat malam hari. Pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama merenungkan begitu luar biasa. Kalau tadi di Wahyu dikatakan kunci Daud, dikatakan bahwa Daud orang yang diperkenan oleh Tuhan. Begitu luar biasa. Saya ingin saudara, saya ingin kehidupan saya sungguh berkenan di hati Tuhan. Dan saya belajar dari Daud. Yang pertama, kalau saya boleh ulang, dia berkenan di hati Allah karena hatinya terikat dengan Tuhan. Karena dia menghormati otoritas. Karena dia memiliki sikap hati mau bertobat. Karena dia mau dibentuk. Dia manajemen waktu yang baik. Dan yang terakhir, dia memiliki manajemen keuangan yang baik. Serahkan hati kita kepada rencana Allah dalam kehidupan kita. Libatkan Allah dalam setiap rencana kita. Berikan hati yang penuh damai sejahtera untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Walau terkadang itu tidak nyaman dalam kehidupan kita. Walau terkadang itu merusak kedagingan kita. Tetapi kalau kita percaya ada Allah yang memiliki rencana lebih baik dibandingkan rencana kita, maka hidup kita akan berkenan kepada Allah. Luar biasa, saya ingin seperti Daud menjadi kesayangan Tuhan. Saya ingin seperti Daud menjadi biji mata Tuhan. Dan itu semua bisa menjadi bagian kehidupan kita. Tuhan memberkati, kiranya firman, kiranya sharing pada kesempatan ini bisa menguatkan kita dan mengingatkan kita bersyukur bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.